Hari ini atau malam ini kita bahaskan yang kelima, yaitu Ya Kudus. Ya Kudus ini sebenarnya kalau berangkat dari arti, ya, ia dari bahasa Arab ya qaddasa yuqaddisu taqdisan, yang berarti maha suci, zat yang maha suci. Lalu kemudian dapat diartikan lebih khas lagi, suci dari segala kelemahan, kekurangan, kealfaan, kezaliman, dari segala sifat-sifat kemanusiaan. Jadi Allah Maha Suci, Ya Kudus. Jadi kalimat atau ism nama ini memberikan makna yang sangat khas, bahwa yang kita sembah, yang kita puji, yang kita ibadahi adalah yang maha kudus, yang maha mulia, maha suci. Pada suatu hari diriwayatkan oleh seorang sahabat, beliau berkata bahwa kuntu radiban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ata'rifu haqqullah li'ibadihi wa haqqul ibadi lillah. Tahukah kamu apa hak Allah bagi hamba-hambanya, dan apa hak hamba terhadap Allah? Faqal Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui itu. Faqala haqqullahu li'ibadihi alla yusyriku bihi syai'a. Haqqullahu ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya, hamba-hamba ini menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yakni hak hamba kepada Allah tidak disiksa bagi mereka-mereka yang sudah menyembah Allah, mensucikan Allah, dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Ini dua perkara nih. Jadi kalau kita bicara Allah kudus, suci, tidak kurang dari segala-gala apa yang ada, berarti kita fokus akan bicara tentang apa hak Allah sebenarnya. yakni kita menyembahnya dan tidak menyekutukan terhadap yang lain. Hal ini sebenarnya kalimat menyekutukan dengan yang lain, ianya tidak bermaksud hanya kepada menyekutukan Allah dalam teks yang zahir saja. Dalam segala aspeknya kita sembah Allah karena memang huwallahu ahad, Allahus samad, Allah Maha Esa, dan hanya kepada Allah kita menggantungkan segala apa yang kita hajatkan. As-samad. Sedangkan di era modern ini banyak orang-orang bergantung kepada selain Allah. Katanya ia tidak menyekutukan Allah, akan tetapi ketika berbicara tentang kehidupan duniawi terkadang tersilap kita. Kita terlalu sering menyekutukan Allah, mungkin tidak sengaja. Ketika dia berniaga misalnya, dalam perniagaan kita sentiasa menginginkan
kejayaan. Akan tetapi cara kita menghadapi untuk memperoleh kejayaan itu adalah sesuatu yang salah silap. Maka yang diinginkan dalam teks ini adalah kudusnya Allah, harus kita betul-betul meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari segala-galanya. Lalu apa maksud yang paling utama dari kalimat ya kudus ini? Sebenarnya Allah bersih secara mutlak dari segala kekurangan dan celah. Yang kedua, kesucian Allah tidak hanya dari segi fisikal, tetapi juga dari segala sifat yang tidak layak baginya, seperti halnya sifat-sifat manusia atau hamba-hamba Allah yang lain. Kesuciannya juga berarti bahwa seluruh hukum dan ketetapannya suci dan benar. Oke, ada 3 perkara. Suci, takdis, kudus secara zat, secara sifat, secara asma, juga secara af'al. Zat jelas. Lalu sifatnya, sifat Allah ini betul-betul suci. Nama Allah suci. Nah, nama-nama yang kita boleh tiru ikuti adalah mulai dari Rahman, Rahim, Malik dan seterusnya. Ini dalam teksnya Pak, mengikuti at-takhalluq bi akhlaqillah, agar kita mengikut sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik itu. Lalu Al-Quddus di sini bagaimana cara kita mengimani? Bagaimana cara kita mengimani, meyakini nama Allah yang kudus? Yang pertama, secara akidah kita mesti yakin dan percaya Allah yang maha suci dari segala kealfaan, kecelaan. Lalu bagaimana teksnya dengan hati kita, dengan diri kita? Kalau kita yakin Allah maha suci, berarti kita mesti mengikuti kesucian itu. Dengan cara apa? Sucikan akwal kita. Pertama sekali, Allah maha suci, maka ikuti kesucian itu dengan menyucikan segala ucapan kita. Ucapan kita mesti takdis. Ucapan-ucapan mesti clear. Ianya tidak memberikan dampak yang namanya asyirku billah zahiran wa batinan. Jadi ada orang yang menyatakan dirinya mukmin hakikian, akan tetapi dalam ucapannya selalu merendah-rendahkan hukum Allah. Di antara cara-cara merendahkan hukum Allah, ini kan perkara-perkara yang biasa. Contohnya, sembahyang wajib, tidak ada yang meragukan, semua kita melaksanakan. Perkara sunnah, walaupun ianya sunnah, akan tetapi ja'a minallahi, datang dari Allah, berarti itu sesuatu perintah yang levelnya memang tidak sampai ke level wajib. Tapi ingat, hati-hati dalam berucap. Itu kan sekedar sunat aja. Walaupun sunat, tapi itu datang dari Allah. Maka yakini semua yang datang dari Allah itu adalah sesuatu yang benar, hak. Karena itu sikap kita di dalam menghadapi perkara-perkara yang seperti ini, tentu kita mesti menjaga lisan ucapan. Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan, bagi orang-orang yang menginginkan terkoneksi, terhubung dengan Allah, bisa dari sejak dunia hingga akan masuk ke surganya Allah, la budda ayyamal bi khamsati asya. Ia mesti mengamalkan 5 perkara. Yang pertama katanya adalah fa'aksiru bi dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak menyebutkan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini mudah, kan? Bahkan orang-orang non-muslim pun mengucapkan kalimat ini dapat dengan mudah, la ilaha illallah, biasa. Lalu mal farq
bainal muslimin wa ghairihim. Apa bezanya orang-orang Islam yang diperintahkan mengucapkan kalimat ini dengan mereka yang mampu mengucapkannya? Kalau setakat dia ucapan saja kalimat la ilaha illallah, ia tidak memiliki dampak, ia tidak memiliki pengaruh dalam diri orang, maka ini sama saja. Maka seorang muslim ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mesti ada pengaruh dalam diri, menggugah hati. Lihat misalkan sahabat Mus'ab bin Umair, seorang sahabat Nabi, anak satu-satunya, handsome-nya luar biasa. Lalu masa belia ia mengikut kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, masuk Islam. Secara diam-diam ia melakukan ritual ibadah yang diajarkan Rasulullah di dalam biliknya di rumahnya. Lalu apa yang berlaku? Dilihatlah apa yang sedang berlaku kepada Mus'ab itu oleh ibu dan bapaknya. Dia mata-mati, ternyata anakku ini mengikut ajaran Muhammad. Akhirnya apa? Ibu dan bapaknya memaksa agar Mus'ab bin Umair ini kembali ke ajaran nenek moyangnya, yaitu mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhan. Lalu ibunya mengatakan, wahai anakku, tolonglah kembali kepada ajaran nenek moyangmu. Apa kata Mus'ab? Wallahi ya amma, demi Allah wahai ibuku, lau u'tiyat laki alfa ruhin, sekiranya engkau diberikan 1000 nyawa oleh Allah, fa kharaja wahidan fawahidin, lalu nyawa roh ibu ini keluar satu persatu mengajak atau memberikan ajakan kepada saya agar meninggalkan ajaran Muhammad, lan af'al, aku tak akan pernah lakukan. Begitu kuatnya iman dari Mus'ab bin Umair. Kenapa? Sebab kalimat la ilaha illallah. Akhirnya apa yang berlaku? Dihalau oleh ibu bapaknya. Ya, ketika dihalau, anak kaya, handsome, apa yang berlaku? Mus'ab bin Umair keluar dari rumahnya tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat dalam tubuh badannya. Coba kalau anak sekarang dihalau dari rumahnya, apa yang dibawa? Bag besar dibawa, kan? Mus'ab bin Umair keluar dari rumah dalam keadaan iman kepada kalimat la ilaha illallah. Ini pengaruh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Maha Kudus, Maha Suci, yang patut untuk ditakdiskan kemanapun dia berada. Contoh lain misalkan Bilal bin Rabah, ketika dipaksa di padang pasir di tengah panas, diletakkan batu besar di atas dadanya, ia selalu mengatakan ahad, 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 karena memperjuangkan kalimat la ilaha illallah. Oke, itu pertama. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, bagi kita yang inginkan terkoneksi, terhubung terus dengan Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia hingga ke akhirat, sentiasa mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini namanya yang pertama kalimatul istirja. Yang kedua hauqalah. Kedua-dua amalan ini menurut para ulama bahwa amalan yang sangat luar biasa, menunjukkan bagaimana kita mentakdiskan Allah untuk kembali kepada Allah dari segala persoalan kita. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah atau untuk Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kita kembali. Maka dulu awal-awal kita ceramah di sini, saya katakan bahwa kalau kita ingin mengenali diri kita sehingga kita dapat mengenali Allah, maka kenali diri kita dengan apa? Ingat 3 soalan. Masih ingat tak? Min aina, dari mana kita datang? Jawabannya min Allah. Yang kedua, limadza, untuk apa kita datang? Jawabannya li ibadatillah. Yang ketiga, ila aina al-masir,
ilallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketiga-tiga soalan ini kalau kita sudah pahami betul, maka kita akan kenali diri kita siapa. Kita datang dari Allah, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, nanti kita akan kembali kepada Allah. Kalau ini sudah kita pahami, kita mengenali diri kita, dan automatically kita akan mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kalimat yang mesti diamalkan. Ini kalimatnya diamalkan, bukan dibaca. Diamalkan. Jadi kalau kita tadi percaya kalimatul istirja dari Allah kepada Allah, berarti kita akan berbuat, berlaku sesungguhnya apapun yang kita lakukan ini adalah lillah. Sebabnya apa? Karena kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah bagi di dunia ini. Allah bagi kita umur, ada yang sudah berumur 50, 60, 70, bahkan ada yang 80 kan. Nah, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu yang keempat, yang ketiga yang mesti dibaca adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat ini sederhana, mudah dibaca. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini menandakan kita asyukurulillah, menandakan kita bersyukur terhadap segala apa yang sudah pernah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku. Kita mesti terus continue syukur pada Allah SWT. Jadi kalau demikian, maka ada 4 amalan yang mesti dipersiapkan untuk menunjukkan betapa kita ingin terkoneksi terus dengan Allah. Yang pertama, senantiasa at-taubah. Nah, maka Sayyidina Utsman mengatakan bahwa yang keempat amalannya apa? Sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan apapun pekerjaan kita lakukan. Jangan lupakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang last, yang kelima, jangan lupa istighfar. Inilah amalan-amalan kalau kita ingin terkoneksi, terhubung terus dengan Allah SWT, sehingga apa yang kita alami, yang kita rasakan ini betul-betul dengan kesadaran semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian apa yang menjadi praktik atau bagaimana mempraktikkan yang kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah bersihkan fisikal kita. Bersihkan diri kita. Karena bagaimanapun kehidupan dunia ini kan banyak sekali yang menyebabkannya taswis, kotor. Maka fisikal ini bersih-bersih. Sebab kalau fisikal tidak bersih, banyak penyakit tuh. Menjaga kebersihan badan, pakaian, lingkungan, juga semua apa yang berlaku sehingga ibadah yang kita lakukan betul-betul dalam keadaan suci. Jadi jangan sampai pakaian yang kita guna ini pakaian yang kotor dalam ibadah. Sebab kita akan menyembah yang maha suci. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maka cinta kepada yang indah-indah. Maka perlu kita tazyin diri kita. Ini terkadang kalau kita datang ke masjid, surau, wali ibadat, kita pakai pakaian kita yang sudah 1 minggu tadi cuci. Tapi bukan sinilah, sana. Sedang kalau kita pergi ke pesta, dijemput perkawinan misalkan, kita cari yang indah-indah. Padahal hanya berjumpa dengan siapa? Manusia. Kenapa kita tidak utamakan ketika kita di masjid itu yang pakaian yang indah-indah kita pakai? Ini caranya perlu kebersihan fisikal. Yang kedua, mesti Allah maha indah, maha suci. Maka mesti disucikan hati kita. Hati mesti suci. Fisikal suci, maka hati pun mesti suci. Maknanya apa? Jaga hati kita nih mulai dari niat kita. Jaga niatnya. Nawaitu kita. Maka setiap kita mulai mengaji, saya ajak kepada kita semua untuk sama-sama mentajdid, memperbaharui niat kita, agar betul-betul kita datang ke sini lillah karena Allah. Jaga niat. Dalam semua apa yang kita lakukan,
Karena satu-satunya yang membezakan antara ibadah dengan kebiasaan itu niat. Contohnya apa? Kita drive kereta kemanapun itu biasa. Drive kereta, onkan kereta, jalan, biasa. Tapi kalau kita onkan kereta kita dengan niat lillahi ta'ala, aku akan pergi ke masjid, pergi ke mall, kemana, ada niat, maka itu berbeza. Nilai markahnya di sisi Allah ada. Kerja ke office biasa kan? Tapi kalau di dalam hati ada niat, maka ia akan bernilai ibadah. Sayang kita itu kalau apa yang kita lakukan tidak ada bernilai. So, niat ini jangan lupa. Bersihkan hati. Lalu kemudian zikir. Jadikan Asmaul Husna Ya Kudus nih sebagai zikir kita. Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Baca terus sebanyak-banyaknya. Secara rutin jadikan sebagai amalan harian kita. Mulai dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus. Sudah 5 kan? Baca terus baca. Ini jadikan sebagai yang paling dicintai Allah dan Rasulnya adalah seorang yang lidahnya tidak pernah kering dari ucapan zikir. Antara zikir terbaik itu adalah zikir dengan Al-Quran. Asmaul Husna yang kita bahaskan ini adalah minal Quran, ialah sebagian dari Quran. Lalu kemudian tentu karena Allah Maha Suci, kita mesti menjauhkan perkara-perkara yang Allah murkai, yang tidak dicintai Allah. Apa? Melakukan perbuatan maksiat. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu perkara dengan malu, rasa malu kepada Allah, maka Allah akan ansaitul hafazata dzunubahu. Allah akan menghapuskan. Allah akan tidak memelihara, dia tidak merekodkan kesalahan, kesilapan yang kita lakukan. Maka di 3 sana. Man laqiyani wa huwa yuhibbuni. Sesiapa yang menjumpaiku, atau berarti yang beribadah kepadaku, karena sebab ibadah yang ia lakukan sebabnya cinta kepadaku, adkhaltuhu jannati, aku akan masukkan ia ke dalam surgaku. Wa man laqiyani wa huwa yuhibbuni, orang yang mendatangiku karena ia takut kepada azabku, maka jannabtuhu nari, aku akan jauhkan siksaan nerakaku kepadanya. Wa man laqiyani wa huwa yastahyi minni, sesiapa yang menjumpaiku dalam keadaan yang malu, maknanya apa? Malu kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dosa, ansaitul hafazata dzunubahu, aku akan menghapuskan semua kesalahsilapannya. Ini 3 perkara nih. Jadi kalau kita mau akrab, nyaman dengan Allah, lakukan 3 hal. Lalu diantaranya adalah untuk mempraktikkan kalimat Ya Kudus itu dalam kehidupan kita, ajarkan anak beranak kita akan kesucian Allah Subhanahu wa taala, agar ia atau anak-anak beranak kita ini senantiasa menjaga kebersihan. Bersih dalam fisikal, bersih dalam ucapannya, ucapan tidak suka mengumpat, ucapan tidak suka menghinakan orang, membuli orang, agar bersih. Ucapan yang keluar dari lisannya adalah yang baik-baik. Ingat kisah Nabi Allah Daud ketika membaca kitab Zabur? Saya ingat Nabi Daud membaca kitab Zabur di mana? Serambi rumahnya. Lalu apa yang berlaku? Lewatlah di depan Nabi Daud itu seekor cacing merah. Apa kata Nabi Daud dalam hatinya? Dalam hati nih,
Madza aradallahu bihadhihi dudatil hamra. Apa yang Allah inginkan dengan mencipta cacing merah ini? Dalam hati. Tiba-tiba Allah berikan kesempatan cacing merah berbicara. Ya Daud, engkau bertanya kepada Allah, mengapa Allah menciptakan kami para cacing merah? Wa'lam, ketahuilah bahwa katanya kami dari pagi hingga terbenam matahari diperintahkan Allah membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat thayyibah. Ini yang mesti diajarkan pada anak-anak kita untuk dibaca. 4 kalimat inilah yang Allah perintahkan kepadaku dan semua kawan-kawanku cacing merah untuk membaca alfu marrah, 1000 kali sehari. 1000 kali. Kita berapa kali baca tuh? Baru sekali tadi kan? Kalah kita cacing merah. Dan tidak berhenti di sana. Cacing merah pun menambahkan, wahai Daud, malam hari kami diperintahkan Allah membaca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Jadi kesimpulannya, apapun yang Allah ciptakan di bumi ini, ia memiliki fungsi dan tujuan. Tak ada yang sia-sia. Itulah kehebatan Allah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita, kepada semua family kita, agar menghormati semua ciptaan Allah. Oke, baik. Sebagai kalimat yang untuk menambah kekuatan kita mengamalkan ya kudus, jadikan ia amalan zikir kita. Ada orang yang mengamalkannya mi'atu marrah setiap hari, 100 kali. Mudah, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus. 100 kali. Agar terbiasa hati kita ini, ya kudus artinya Pak, wahai Allah yang maha suci. Ya kudus, wahai Allah yang maha suci. Nah, agar terbiasa kalimat ini keluar dari lisan dan hati kita, maka amalkan 100 kali minimal. Ada orang mengamalkan 500 kali malam hari. Dan ada lagi yang mengamalkan 735 kali. Kita bebas. Mana saja yang kita mau. Oke, tak kuat sebanyak tuh. Kenapa banyak? Ya kudus itu hanya berapa kali, berapa menit saja. Kalau hanya 300 tuh. Kan? Berapa menit saja. Selesai. Apa manfaatnya? Ia akan menenangkan hati orang yang gelisah tuh. Jadi kalau ada orang-orang sedang gelisah, kenapa nih kambing saya sampai sekarang belum laku-laku nih? Contoh, amalkan ya kudus, tenang hati kita. Kalau sudah tenang hati, insya Allah datang pembelinya dong. Nah, itu diantara amalan-amalan ya. Lalu membantu memurnikan niat dan jiwa. Orang yang mengamalkan ya kudus, ia akan sucikan lagi niat, jiwa kita akan tetap suci. Dan yang berikutnya, mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci. Salah satu amalan untuk mendekatkan diri kita pada Allah adalah mengamalkan ya kudus. Dan yang terakhir, memohon sebagai pembersihan diri jiwa kita. Jadi kalau kita ingin dilihat orang secara orang yang bersih, maka bersihkan jiwa kita. Kalau jiwa ini udah bersih, kita tak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak bersih kepada orang lain. Pasti kita akan mengucapkan kalimat yang bersih dan tidak akan menyakiti orang lain. Yang penting jiwa kita bersih. Nah, jadi untuk beriman, menjalankan atau mengamalkan ya kudus dalam kehidupan kita ini, maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita sentiasa menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain. Maka balasannya Allah tidak akan menyiksa kita dengan siksaannya. Bahkan dalam hadis qudsi mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, tub ilayya ukrimka karamatan anbiya. Kembalilah
Namanya kita manusia kan banyak lakukan salah silap, sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang salah kita. Maka tub ilayya, kembali kepadaku. Aku akan bagi dua hal kata Allah. Ukrimka karamatal anbiya. Satu, aku terima taubatmu. Kedua, aku akan muliakan seperti aku memuliakan para nabiku. Kalau Allah sudah muliakan kita seperti memuliakan para nabi, Masya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya muliakan, sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dari segala hal yang tidak disukainya. Nah, jadi taubat itu menjadi sumber rujukan pertama. Yang kedua, mempersiapkan diri kita agar selalu menjadi kudus adalah sentiasa hidup bersama Al-Quran. Hidup bersama Al-Quran. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sentiasa Al-Quran menjadi amalan kita. Insyaallah kalau ia kudus ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah Allah sucikan hati kita, sucikan, bersihkan hati kita, dan kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.